Omar dan Febri. Omar dan Febri. Omar ini dari Bekasi, betul? Usianya berapa? 7 tahun. Kalau Febri dari Bogor, betul? Betul. Usianya berapa? 7 tahun. 7 tahun lawan 7 tahun. Kak Irfan boleh tahu nggak hafalannya berapa juz ya? Omar berapa juz? 1,5 juz. Bagaimana Febri? 1 juz. Wah ini kayaknya imbang nih. Usia sama, kemudian juga hafalannya mirip-mirip. 1,5 dan 1. Untuk itu, Abi, untuk battle kita yang ketiga, Omar dan Febri. Surat apa yang harus dibacakan secara estafet? Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Penonton di studio silakan buka surat Al-Bayyinah. Untuk Omar dan Febri, apakah sudah siap? Sudah. Mereka sudah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Subhanallah. Omar, Febri sama-sama 7 tahun, luar biasa. Berhasil menjawab tantangan dari Abi. Hebat ya Abi ya, alhamdulillah ya. Tepuk tangan sekali dong buat Omar dan Febri. Omar kesini bareng bunda ya? Bareng bunda. Untuk usia 7 tahun, biasanya kan sedang aktif-aktifnya, gak fokus. Ada kesulitan gak sih mengajak Omar untuk belajar Al-Quran, lebih konsentrasi lagi, lebih fokus? Alhamdulillah sih gak ada ya, karena dikasih jadwal setiap harinya. Ada waktu-waktunya dia harus murojaah atau menambah hafalan. Boleh tahu kira-kira tuh jam berapa gitu? Habis subuh, habis sholat subuh, lalu pulang sekolah, habis asar, nanti habis maghrib murojaah lagi. Cukup sering ya dalam satu hari ya, subhanallah. Dengan siapa murojaahnya? Dengan saya. Oh, subhanallah. Jadi pendekatan seorang ibu juga secara langsung mengajarkan kepada anaknya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Febri nih, Febri dari Bogor datang bersama dengan ibunya di sini. Febri, dengar-dengar kamu tuh berhasil membawa cahaya Islam ke dalam rumah, betul? Gimana? Maksudnya gimana sih? Kamu sering banget ngaji di rumah atau gimana? Hah? Gimana? Coba tanya ke ibunya deh. Ibu, saya mau dapat informasi. Katanya Febri ini luar biasa sekali di usia 7 tahun sudah bisa membawa cahaya Islam di keluarga. Saya membaca kalimat itu agak bingung tuh Bu. Maksudnya apa, bisa diceritakan Ibu? Iya, ya saya katakan demikian karena saya sendiri adalah seorang mu'alaf. Ya,
Sudah Yes. berapa tahun? Saya masuk Islam itu di tahun 2004 sebelum menikah. Tapi kalau dikatakan saya Muslim itu di tahun 2012. 2004 Iya. Islam, Muslim 2012. Iya. Bagaimana itu Proses. Ya. Sebenarnya proses pencarian Islam itu sejak saya di SMP, Kak Irfan. Berlanjut terus hingga akhirnya di tahun 2004 itu saya memutuskan bahwa inilah yang saya cari. Alhamdulillah hidayah itu saya dapatkan dan kemudian di tahun 2012 kembali saya merasa mendapatkan hidayah itu dan Allah masih menjaga hidayah itu sampai akhirnya Febri yang sama sekali tadinya tidak menyentuh Quran. Kemudian saya mulai mencoba. Saya di awal bingung. Memang sebelumnya belajar dengan ayahnya tapi tidak begitu intens gitu. Karena saya sendiri tidak mendampingi dan saya tidak bisa gitu. Ya. Kemudian akhirnya di tahun 2013 saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Kemudian saya mulai masukkan Febri ke rumah tahfiz itu di bulan November 2013. Baru beberapa Iya, bulan yang betul. lalu. Iya, dan itu bareng dengan ibunya. Ibunya juga sama-sama belajar Iqra bareng-bareng gitu. Subhanallah. Sehingga di tahun bulan November 2013 iya, kemarin. 2013, kemudian selesai Iqra-nya itu di Januari 2014. Ya. Dan Februari, Maret itu mulai menghafal 2 bulan Kak Irfan dapat 1 juz. Subhanallah. Iya. Dan pernah saya katakan waktu itu Febri ini kalau ditanya misalkan Febri coba sebutkan surat An-Naziat ayat sekian, An-Naba ayat sekian, Ya. dia bisa sebutkan Kak Irfan. Saya sendiri nggak tahu itu dari mana. Kemudian saya tanya, adek kok bisa hafal? Kan gampang, ada tulisannya. Tulisan apa dek? Kan adek nggak pegang Quran. Ada tulisannya di hati, terang. Aku kan tinggal baca. Di situ saya merasa ya itu maksudnya cahaya Quran di dalam rumah. Kembali inspirasi hadir di acara kita. Boleh tepuk tangan untuk kehadiran ibunya Febri dari Bogor. Dalam waktu 2 bulan ternyata bisa menghafal kurang lebih 1 juz. Itu benar-benar membuat mata kita terbuka pemirsa ya. Kadang-kadang kita merasa gini, sudah terlambat, saya usia segini pasti memorinya juga sudah tumpul. Nggak ada waktu, wah kapan lagi, wah nggak bisa nyusul yang lain. Ternyata dengan semangat yang saling diberikan oleh anak dan ibu bisa luar biasa menghasilkan hafalan yang cukup cepat untuk 2 bulan tersebut ya. Abi, ada yang mau disampaikan? Ini Bunda bersama Ananda Febri baru beberapa tahun masuk Islam, sudah melebihi orang yang bertahun-tahun masuk Islam. Kita malu kepada Allah, Kak Irfan. Ini pelajaran tak terhingga. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Terusan Nanda Umar dan Nanda Febri membacakan ayat ini. Gambaran bahwa fitrah manusia suka air. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan air yang indah nanti di surga. Tidak sia-sia Ananda menghafal Quran. Tidak sia-sia Bunda tidak salah jalan. Bunda telah memilih jalan terbaik. Terima kasih. Ibu Febri terima kasih. Syekh Ali bagaimana mengenai penampilan 2 anak kita ini? Dari sisi bacaan luar biasa dua-duanya, tajwid, tartil, fokus kehadiran, fikiran. Tapi saya harap kalau bisa di waktu yang akan datang lebih membaguskan suara ya, nilai suara. Dan kalau Febri, kalau ibu berkenan saya berikan nama Muhammad Febri. Oleh karena itu lewat cerita keluarga Febri ini mudah-mudahan menjadi semangat kita semua bagi umat Islam membaharui Islam kita kembali. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang telah dirahasiakan oleh Allah dari balasan-balasan yang akan menenangkan hati.
Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Wah, Febri dapat nama baru, Muhammad Febri katanya gitu. Mungkin ini berbagi ilmu juga dengan pemirsa di rumah. Pembacaan tajwid ikhfa itu yang betul itu seperti apa? Apakah hanya sebatas mendengung gitu, nun mati didengungkan gitu atau seperti apa sih? Ya memang soal ikhfa, soal gunna itu ada dengungnya sedikit dan bisa dipertahankan, tidak diteruskan ayatnya. Misal innalladzina. Kan ini kan kembali kepada kebiasaan. Jangan fokus kepada hafalan tapi bacaannya tidak benar. Tapi fokus dalam tajwid, bacaan benar, hafalannya sendiri akan datang. Karena Allah sudah janji, walaqad yassarna al-Quran, kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Kak Lulu dan Iya, Ina. Irfan. Subhanallah ya, untuk Omar dan juga Febri minumnya sekuteng, makannya duren. Udah ganteng-ganteng, keren-keren. Febri dan Omar masih malu-malu, tatapannya, pandangannya masih ke bawah. Nah, padahal kan kita lagi menghafal Quran, menyampaikan kebaikan, memberi efek yang terbaik untuk jamaah dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kita berani sayang, semangat, tatapnya ke depan. Kak Irfan, Apa, senyumnya Ina? kurang lebar. Apa? Kayak ini dong, kayak Ina dong, senyum. Itu bukan senyum, itu mangap Ina. Ya udah deh, masih ada satu pasang lagi yang akan battle di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Indonesia. Cinta Quran.